Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahlan wa sahlan pada seluruh santri dan kehadirannya di pondok. Mudah-mudahan kehadiran yang berkah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan inayahnya. Baiklah, kita akan melanjutkan kajian tafsir Jalalain surat Al-An'am. Dipersilakan sampai mana kita? 124. Iya, fama yuridillah yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam ya. Ya, silakan. Oh, sudah 126 kemarin tentang kolaborasi jin udah. Ya, sekarang 129 ya. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhum bima kanu yaksibun. Ya. Bismillah, baca. Ya. Yang keras. Matta'na usatal jinni wal Matta'na apa? Memberikan kenikmatan, menyenangkan, memberikan kesenangan. Usat apa? Usat dari kata apa? Usah, akar katanya apa? Asa. Usat dari kata asi, usah, isim fa'il. Ahli maksiat. Dengan sebagian yang lain. Nuwali apa? Menjadikan wilayah ya, perhatikan kalimat sederhana tapi luar biasa. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhum bima kanu yaksibun. Wa kadzalika, demikian itu yang kami perlakukan, bahwa adanya kolaborasi antara jin dan manusia saling menikmati, yang nanti di akhirat terjadi penyesalan yang luar biasa. Itu sunnatullah. Mata'na ba'dahum mata'na usatal insi wal jinni ba'dhum bi ba'dhin. Kami jadikan, demikian itu kami jadikan sebagian ahli maksiat jin dan ahli maksiat manusia saling menikmati, saling berkolaborasi. Manusia menyembah jin,
Jin memberikan servis kepada manusia. Ba'duhum bi ba'din. Sebagian mereka, sebagian yang nuwali minal wilayatnya, menjadikan satu sama lainnya menjadi wali, menjadi pelindung, menjadi pengikut. Ba'dadhalina ba'dan bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang mereka kerjakan dari maksiat. Artinya gini, bahwa kelakuan kita, kecenderungan kita itu akan mempengaruhi kuat siapa yang akan kita jadikan teman, siapa yang akan kita jadikan pelindung. Ketika kita taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan taufik kepada kita untuk menjadikan wali kita orang beriman. Wali kita, pelindung kita Allah, dan teman kita adalah orang-orang beriman. At-tuyuru ala ashbahiha taqa'u. Apa? Ada masal ya, ada masal. At-tuyuru ala ashbahiha taqa'u. Burung-burung itu akan hinggap dengan sejenisnya, semisalnya. Ya, jadi orang ahli maksiat dengan ahli maksiat, kemudian munafikin dengan munafikin. Maka ketika ada orang kelihatannya baik, mungkin kita lihat kelihatannya juga tahu agama ya, tapi ternyata kok berkolaborasi dengan orang kafir, itu pasti berkaitan dengan apa yang di dalam hatinya. Dia kelihatannya ahli agama dari sisi pengetahuan, tapi hatinya kosong dari iman kepada agama, maka dia kemudian berkolaborasi dengan orang-orang kafir. Hati-hati dalam masalah perwalian, dan hati-hati pula terhadap karakter kita, perbuatan kita, iman kita, perbuatan kita, akhlak kita, pikiran kita sangat mempengaruhi siapa yang nanti Allah jadikan kita cocok dengannya. Ya. Al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Ya. Yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk. Terus ya. Annahum kanu qad balagona. Ya, balagona telah sampai kepada kami. Ang qad balagona. Apa gharra?
Gurur, apa gharra ya guru? Wa gharrathumul hayatud dunya. Dunia menipu mereka. Ya. Kapan ini terjadi? Kapan ini terjadi? Nanti di hari kiamat. Seakan-akan sudah terjadi. Agar supaya kita memvisualisasikan apa yang akan terjadi waktu itu. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wahai kaum jin dan manusia, alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalian, min majmu'ikum, dari kelompok kalian, ai ba'dukum, sebagian kalian. Kalimat ba'dukum ini sotik, maksudnya cocok, compatible dengan makna jin manusia. Jadi bisa dimaksudkan sebagian jin jadi rasul, bisa yang dimaksudkan manusia menjadi rasul untuk jin. Kalau rasul jelas, kalau rasul untuk apa? Kalau Rasulullah untuk jin dan manusia. Tapi bisa tanpa penghalang juga. Mungkin juga di antara sebagian kalian jin ada rasul, sebagian kalian manusia ada rasul juga. Maka ba'dukum as-sadiq bil insi awi rusul minal jin. Sebagian kalian cocok juga yang dimaksudkan manusia rasul atau rusulul jin. Ya, rasul dari jin. Tapi rasul dari jin itu majazi, yaitu alladzina yastami'una kalamar rusul fayuballighuna qaumahum. Jadi bukan jin itu yang jadi rasul, tapi apa? Sebagian jin ketemu langsung dengan rasul dan mereka menyampaikan kepada teman-teman mereka dari jin. Kembali lagi kepada makna, Allah akan berfirman di akhirat kelak, ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Bukankah telah datang rasul-rasul dari kalian? Apa rasul dari kalian itu tugasnya? Yaitu yaqussuna 'alaikum ayati, menceritakan kepada kalian ayat-ayatku, membacakan ayat-ayatku. Ini mestinya apa? Cukup membaca, orang harus paham. Benar gak? Bukankah Rasul telah datang kepada kalian? Apa tugas Rasul? Membacakan ayat. Di sini ada isyarat yang sangat lembut banget. Harus ada kecerdasan mendengarkan. Sebagaimana kecerdasan membaca harus diimbangi dengan kecerdasan mendengarkan dan menangkap dan memahami. Rasul membaca kepada kalian, saya membaca kalian, sama-sama bacanya. Jadi tilawah qomat bihal hujjah. Orang yang pernah dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah cukup sebagai alasan dia harus beriman, dia harus baik, dia harus soleh. Termasuk kita semuanya. Bukankah sudah dibacakan pada kalian ayat-ayat Allah? Sudah. Tapi pertanyaan yang sering terjadi apa? Pengaruhnya kuat nggak dibacakan kayak begini dalam perubahan jiwa? Belum tentu, benar. Tapi
Kira-kira bisa nggak alasan? Aku cuma dibacakan kok. Berarti bermakna nggak kalau diterima nggak alasannya? Enggak. Anda itu dibacakan. Yang dibacakan apa? Ayat-ayat Allah. Pahami benar. Jadi ketika yang dibacakan ayat Allah, bayangkan kalau Allah yang bicara kepada kalian. Karena yang penting yang dibacakan, bukan yang membaca. Benar? Dan ini penting. Karena tugas Nabi adalah tilawah. Maka harus ada kecerdasan dalam menangkap apa yang dibacakan. Yaqussuna 'alaikum ayati. Yang kedua, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Dan memberikan peringatan kepada kalian suatu saat kalian akan bertemu dengan hari ini, yaitu kiamat. Jadi perlu kita ketahui, menghadirkan bahwa kita akan ketemu dengan kiamat itu adalah kunci kesolehan. Iya, di antara kunci kesolehan apa? Iman dengan hari akhirat. Yakin ketemu dengan hari akhirat. Ketemu hari akhirat itu berharga nggak? Bernilai besar nggak? Bernilai besar. Kalau nggak celaka bahagia. Kira-kira kesiapan untuk ketemu hari kiamat dengan kesiapan wisuda penting mana? Baik, persiapan kiamat menghadapi kiamat dengan persiapan hari H mau ijab qabul tu nikah penting mana? Penting hari kiamat. Baik, ada pelantikan presiden. Berapa biayanya? Triliunan, hanya cuma lantik. Karena sesuatu yang penting, kiamat lebih. Karena kiamat kita termasuk, karena posisi kita di hari akhirat kelak lebih tinggi daripada presiden kalau masuk surga. Maka harus ada persiapan. Sehingga kalian harus memahami makna yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Dua kalimat itu sebagai hujah. Anda celaka atau Anda bahagia? Terserah jawaban kalian apa. Ya ma'syaral jinni wal insi, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Ternyata apa? Enggak bisa mengelak kecuali mengatakan qalu syahidna ala anfusina. Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Apa? Rasul telah datang, peringatan telah datang, tapi kami yang kafir, kami yang maksiat. Qad balaghana, telah sampai kepada kami. Qad balaghana, telah sampai kepada kami Rasul itu. Dan ini penting. Walaupun kita jauh masanya dengan Rasulullah, wajib gak kita merasakan bahwa Rasul telah datang kepada kami? Hah? Apa katanya? Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Kita harus merasakan Rasul memanggil kita. Kekuatan menghadirkan perasaan bahwa kita diajak bicara oleh Allah. Coba, ketika kita mengatakan Rabbana innana sami'na munadiyan, wajib gak kita menghadirkan perasaan bahwa kitalah yang mendengarkan? Hah? Atau enggak, kami cuma dengar aja dari jauh? Kan enggak gitu kan? Perhatikan ya.
Perhatikan ini, penting banget ini. Ketika kita membaca ayat Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna, maka sangat bermanfaat dan sangat pengaruh luar biasa kalau kita merasakan bahwa kita mendengar langsung dari Rasulullah. Ungkapan kita sami'na munadiyan, siapa itu? Rasulullah. Jadi ya Allah, aku mendengar Rasulullah mengatakan demikian. Karena panggilannya diabadikan oleh Allah dalam Quran. Maka ini menunjukkan apa? Kalian sendiri yang harus mendidik kalian diri sendiri. Perasaan inilah yang menjadikan kalian itu soleh. Karena apa? Aku mendengar langsung Rasul kok. Buktinya apa? Baca ayat ini, dan ayat ini untuk kita juga. Dan nggak boleh kita mengatakan, oh yang menerima ayat orang lain kok bukan kayak saya. Boleh nggak kira-kira? Hah? Boleh nggak kita mengatakan kepada Allah nanti, ya Allah, ya maklumlah, wajar dah, nggak usah dimasalahkan. Kan yang dengar ayat orang lain. Aku juga nggak ketemu dengan Rasul. Boleh? Nggak diterima. Tidak boleh diterima itu. Nggak akan diterima itu. Nah ini, kekuatan ini harus ada dalam diri kalian. Kalau kekuatan ini ada dalam diri kalian, bahwa ayat Quran turun terhadap diri kalian masing-masing, maka ini akan menjadi energi yang dahsyat banget. Tapi kalau ini nggak ada, maka tarbiyah kita akan lemah. Bisa dipahami? Karena tugas saya mengantarkan kalian untuk berinteraksi langsung dengan Al-Quran. Tugas saya adalah mengantarkan kalian untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Iya. Interaksi, kekuatan interaksi kalian dengan Quran, sehingga apa? Kalau celaka, yuk kayak gini juga kan? Bukankah ayat ini untuk semuanya? Termasuk jin sekarang, manusia sekarang, di akhirat kelak yang kafir akan ngomong apa? Akan dikatakan oleh Allah kepada mereka, benar nggak? Ya ma'syaral jinni wal insi, orang Indonesia juga dikatakan yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa ayyamia. Itu langsung diajak ngomong itu. Mereka qalu syahidna ala anfusina, masing-masing ngomong itu. Qalu syahidna ala anfusina. Dan ternyata yang menjadikan kecelakaan dan kekafiran apa? Wa gharrathumul hayatud dunya. Tapi mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Apa tertipu dengan apa? Dengan HP-nya. Ada nggak yang rusak gara-gara HP? Hah? Itu al hayatud dunya. Tertipu dengan pekerjaannya, tertipu dengan kekayaannya, tertipu dengan laptopnya, tertipu dengan temannya. Wa gharrathumul hayatud dunya. Yang lebih berat lagi, wasyahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dan mereka memberikan persaksian terhadap diri mereka sendiri bahwasanya mereka itu orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa? Muqaddarah. Mukhaffafah itu apa? Tidak pakai tasdid.
Mukhaffafah ringan maksudnya. Lawannya mukhaffafah atau musyaddadah. Musyaddadah apa? Dikerasin. Musyaddadah dikasih tasdid, kalau mukhaffafah tanpa apa? Tasdid. Itu istilah nahwu begitu. Kalau bisa dibiasakan kalimat Rob jangan diartikan Tuhan. Rob. Karena maknanya jauh antara Rob dengan Tuhan. Ya. Perhatikan, penting banget. Dzalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun. Demikian itu allam yakun rabbuka, bahwa Rabbmu itu tidak akan muhlikal qura, membinasakan suatu negeri bidzulmin, karena kedzaliman, kebodohannya, wa ahluha, sementara penduduknya ghafilun. Kalimat ghafilun di sini harus diambil dari tafsir, tidak boleh dipahami seenaknya saja. Karena ghafilun lalai. Ghafilun juga lupa. Apakah orang yang lupa? Lupa itu ada dua. Atau lalai nggak tahu, sengaja nggak, cuek, itu ghafil juga kan? Ghafil. Yang dimaksud sini ghafilun sini, lalai di sini bukan lalai artinya lupa, tapi artinya apa? Mereka belum pernah mendapatkan peringatan. Jadi Allah tidak akan menyiksa suatu negeri walaupun melakukan kemungkaran kalau belum pernah mendapatkan keterangan dari Nabi. Itu makna ghafilun di situ. Bisa dipahami? Bab kan banyak juga santri ghafil, artinya apa? Dia nggak mau belajar, dia cuek, itu ghafil. Itu dosa nggak? Dosa. Lah yang nggak ghafil, yang menjadi alasan tidak disiksa kalau belum pernah tahu sama sekali. Itu maksudnya ghafilun di sini. Jadi Allah tidak akan menyiksa suatu negeri ketika penduduknya itu tidak tahu sama sekali, lalai sama sekali, tidak tahu, belum pernah mendapatkan peringatan dari para nabi, para rasul. Jadi sengaja Allah itu mengutus rasulnya supaya tidak ada alasan kita mengatakan kafir. Ya saya kafir wajar dong, karena belum ada rasul. Kan sudah ada rasul, sudah datang rasul kepada kita. Ya. Kalimat Rasul sudah sampai kepada kita, ajaran Rasul sudah sampai kepada kita, maka tidak ada alasan untuk bisa tidak disiksa kalau kita kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus darajatun atau darajatun? Iya, darajat. Jazaan. Ya ada dua qiraat ya, ada qiraat bima ta'malun, ada qiraat bima ya'malun. Perhatikan, indah banget ini. Ada ungkapan Ustadz, Ustadz Hilmi Aminuddin yang wafat kemarin memberikan nasihat. Bagus banget, kalimat bijak yang perlu saya ungkap. Kemuliaan kalian
bukan apa yang kalian terima. Kemuliaan kalian bukan perlakuan orang kepada kalian, tetapi kemuliaan kalian adalah apa yang kalian kerjakan untuk orang lain. Maksudnya apa? Mungkin ada orang yang sebetulnya rusak, coba karena apa diperlakukan baik orang, dimuliakan orang, tapi dia nggak baik. Mungkin nggak? Mungkin. Sebaliknya, ada orang dihina, dilecehin, tidak diperhatikan. Apakah menunjukkan orang itu hina? Tidak. Tapi jelas orang yang melakukan kebaikan itulah derajat yang hakiki. Kadang-kadang Allah jadikan orang menghormati dia. Kadang-kadang diuji oleh Allah sudah demikian, tapi diperlakukan gak baik oleh orang. Dalilnya apa? Ini. Jadi Ustadz Hilmi Aminuddin rahimahullah menasihati kadernya dengan demikian. Dalilnya apa? Walikullin darajatum mimma amilu. Walikullin darajatum mimma amilu. Di sisi Allah semuanya itu. Udah jam berapa kok? Ini lucunya nggak ada jam sama sekali. Jam di sana saya nggak kelihatan itu. Masih? Jam berapa? Masih 7 menit. Ya nggak apa-apa. Walikullin. Aslinya apa? Walikulli insanin, walikulli ummatin, walikulli fi'atin. Karena mudhof ilaihnya dihilangkan, maka diganti dengan tanwin. Walikullin. Walikullin darajat. Semuanya itu punya derajat, posisi. Mimma amilu, dari apa yang mereka kerjakan. Semua yang kalian kerjakan, baik atau buruk, punya pengaruh derajat kalian di sisi Allah. Dan ini derajat hakiki nih, hakiki. Kalau di dunia fata morgana. Di dunia ini sampai jenderal itu malah fata morgananya sangat kental. Kalian tahu? Di militer itu tidak akan mendapatkan derajat jenderal kecuali karena like dislike. Jadi jenderal itu siapa yang dekat. Kalau dia bisa dekat, bisa langsung loncat dari kolonel langsung ngerti-ngerti brigjen, majen, legend, jenderal. Iya. Yang ngomong siapa? Ya tentara sendiri. Polisi sendiri. Alah, walaupun hebat kayak apa, kalau nggak disenangi ya nggak akan dikasih jenderal. Walaupun nggak bisa apa-apa, langsung kasih jenderal, langsung naikkan jenderal 2, 3, langsung apa? Langsung dikasih jabatan Kapolri atau apa namanya, Panglima Tinggi, begitu. Sama, profesor-profesor itu apakah semuanya real? Waktu itu profesor, apalagi ya karya-karya itu bisa direkayasa, enggak? Kalau manusia derajat di dunia ini, maka banyak orang yang lulus via corona. Ya, karena corona jadi apa? Kacau. Karena semuanya online, kadang-kadang sulit dideteksi ya. Itu aja bikin orang bahagia dan ngejar. Kalau ini enggak, real ini. Di sisi Allah, walikullin darajat inda rabbih mimma amilu. Apa yang Anda kerjakan.
Kedekatan kita kepada Allah tergantung amalan kita. Terutama apa le? Amilunya apa? Amilu minna akhlaqil hasanah. Perhatikan hadis sahih. Inna ahabbakum wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling kucintai di antara kalian dan paling dekat posisinya di akhirat kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak, ya, akhlak. Akhlak yang baik itu apa? Kunci akhlak yang baik itu apa? 3. Kaful adza, menahan untuk tidak ganggu orang lain. Kaful adza, tidak mau ganggu orang lain. Anda harus pastikan tidak ada satupun yang terganggu karena saya. Wa badlul ihsan, dan memberikan apa? Kebaikan pada orang lain. Semuanya merasa mendapatkan kebaikan. Wa basyashatul wajhi, dan murah senyum, keceriaan dalam bergaul dengan orang. Itu insya Allah yang menjadikan derajat tinggi di akhirat kelak. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan lalai dari apa yang kalian kerjakan. Allah tidak akan lalai dari apa yang kalian kerjakan, sekecil apapun. Untuk itu, kalau Allah yang memberitahu, kalau Rasul yang memberitahu, jangan dilupakan. Di antaranya, saya tegaskan lagi, insya Allah hari ini sudah tanggal 1 Dzulhijjah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam yang lain, ma min ayyamin al-a'malus salihah ahabbu ilallah min hadhil ayyamil 'ashr. Tidak ada amalan saleh yang sangat dicintai oleh Allah melebihi amalan hari-hari malam-malam ini. Wala jihad ya Rasulullah, termasuk jihad? Iya, kalah. Jihad di luar bulan ini kalah dibandingkan amalan soleh di bulan ini, di 10 hari ini. Wal fajri wa layalin ashr. Untuk itu hendaklah kita memperbanyak takbir, tahlil. Kalau Ibnu Umar kalau sudah gini masuk ke pasar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasar dah ikut tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir, tahlil, bersedekah, berpuasa. Dan boleh kalian berpuasa mulai hari Rabu sampai Kamis. Jadi Rabu besok sampai Kamis depan puasa terus. Bagus. Iya. Nanti tinggal dikomunikasikan dengan dapur ya. Biar suasananya Ramadan tampak kelihatan kayak suasana Ramadan. Iya. Wa likullin darajatun mimma amil. Untuk itu apa? Jangan mengharap derajat tinggi insyaallah kalau enggak ada amalannya. Fokus beramal soleh. Fokus beramal soleh untuk mendapatkan titel tinggi di sisi Allah. Titelnya apa? RA. Saya terus terang, saya masih mencari RA. Ya. Titel-titel dunia itu kadang-kadang tidak jujur, tidak pas. Tapi yang paling pas kalau kita mendapatkan titel RA, tapi dari Allah ya. Kalau dari apa? Dari keraton RA Raden Ajeng gampang. Bayar 10 juta dapat RA. Tapi yang dimaksudkan radhiyallahu anhu wa radu, itu kapan terbuktinya? Kalau udah mati. Jadi kalau mati tahu bahwa dia termasuk radhiyallahu anhu atau tidak. Ya. Dari apa? Banyaknya orang yang mendoakannya. Dan tidak mungkin orang mendoakan kita mendapatkan waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Kami jadikan lisan yang jujur
sanjungan yang baik setelah kematiannya kecuali ada amal soleh kita yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.